Selamat pagi, terima kasih kehadirannya di hari ini yang mungkin sebagian harusnya sudah WFH atau WFA. Namun hari ini kita berkumpul bersama-sama di bulan Ramadan ini untuk eh, mendapatkan pengarahan dari Pak Ishak narasumber kita hari ini terkait bagaimana supaya pertama agar laporan-laporan maupun berita-berita yang dibuat oleh pihak Humas Fakultas maupun admin prodi ini bisa terdeteksi SDGs-nya, kegiatan SDGs-nya karena ini terinspirasi ketika kami mendapatkan pengarahan dari Prof. Amir tentang penjelasan IKU khususnya untuk item SDGs disampaikan bahwa sebenarnya khusus untuk kedokteran kami kan punya banyak bakti sosial dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan yang pada dasarnya pasti akan berhubungan erat dengan SDGs yang berhubungan dengan kesehatan. Cuma hanya saja karena berita-berita kita itu tidak terdeteksi kata kunci yang berhubungan dengan SDGs-nya sehingga akhirnya ini tidak termasuk ke dalam perhitungan akhir dari pencapaian indikator kinerja. Yang kedua juga mungkin Pak Ishak jika memungkinkan kami dibantu untuk bagaimana caranya bisa membuat berita apakah bisa menggunakan AI ataukah aplikasi yang lain sehingga dengan template yang sederhana semua nanti bisa mempunyai berita yang terstruktur layak untuk langsung dipublikasikan tinggal divalidasi konten kebenarannya. Dua hal itu mungkin yang kami titip untuk pertemuan hari ini. Teman-teman yang lain mohon bisa disimak dengan baik dan nantinya apa yang kita dapatkan hari ini akan mulai kita segera implementasikan untuk setiap pemberitaan-pemberitaan baik tingkat fakultas maupun tingkat prodi sehingga kita bisa mulai mendapatkan peningkatan pencapaian IKU khususnya untuk SDGs. Saya mungkin tanpa panjang-panjang lagi Pak Ishak mengucapkan terima kasih dan mohon kesediaannya untuk berbagi. Kami persilakan dengan hormat Pak Ishak. Cek, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dekan laptop. Yes. Ada yang belum? Oh, belum. Oh, via Zoom saja jadi? Iya. Oh iya, iya. Oke. Ya. Ini saya di sini, Dik. Iya. Iya. Suara nggak usah milot ini. Iya, nggak usah milot. Mic saja. Oke. Saya lihat audisi saya kalau gitu kali ya. Cek satu dah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena
atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul atau berkesempatan untuk ketemu pada pagi hari yang baik ini gitu. Eh, Pertama-tama dok, ini saya pertama-tama mohon maaf ini karena saya terus terang apa namanya agak apa ya agak awalnya saya agak kabur sebenarnya ini kita mau sharing tentang apa begitu, tapi tadi pas begitu mendapatkan penjelasan dari kita akhirnya saya paham, oh iya berarti kita akan nanti lebih banyak mungkin apa berdiskusi begitu, atau kita akan lebih banyak berbincang-bincang mengenai hal-hal yang sifatnya praktikal gitu, hal yang sifatnya praktikal. Jadi kira-kira dalam pertemuan kita pagi hari ini kan dalam kaitannya dengan SDGs untuk apa untuk memastikan agar supaya hasil atau apa publikasi kita yang berkaitan dengan SDGs itu nanti bisa dideteksi begitu, bisa bisa mudah ditemukan di dalam pencarian sehingga nanti akan lebih memudahkan kita dalam pemeringkatan SDGs. Eh, Mungkin barangkali kita bagi dua bagian di barangkali pertama mungkin hal yang sifatnya pengantar semacam kayak apa kayak semacam kerangka konseptualnya kita dalam sharing hari ini. Kemudian yang kedua itu yang betul-betul berkaitan dengan hal yang sangat-sangat teknikal yang bersifat teknis gitu. Jadi pertama, mungkin barangkali kita akan lihat bagaimana apa tugas dan fungsi humas khususnya di perguruan tinggi pada era sekarang ini. Kemudian bagaimana tanggung jawab humas dalam mengkomunikasikan kegiatan SDGs dan apa saja tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam apa namanya mengkomunikasikan SDGs di perguruan tinggi negeri, khususnya di Fakultas Kedokteran. Eh, Oke, ini mungkin barangkali bisa kita skip karena ini sifatnya sangat terlalu pengetahuan sekali ya begitu. Jadi Bapak Ibu, Tabe, kalau kita berbicara mengenai humas di perguruan tinggi, kalau dulu itu mungkin orang berpikir humas itu kerjanya hanya membuat rilis, membuat berita, kemudian membuat apa namanya foto atau dokumentasi foto. Jadi sering kita dengarkan itu sampai sekarang kadang-kadang masih kita dengar. Kalau misalnya ada kegiatan di suatu institusi atau di badan publik begitu, kemudian apa namanya dibutuhkan untuk dokumentasi, selalu orang bilang cari humas gitu. Mana humas? Kalau tidak ada kegiatan tidak ada dokumentasinya kegiatan, humas yang dicari. Kenapa tidak ada dokumentasinya begitu? Nah, ini adalah apa namanya mindset yang sebenarnya tidak keliru, tetapi ini mindset yang barangkali mungkin apa pandangan pada zaman dulu atau pada beberapa waktu yang lalu gitu. Karena sebenarnya kan kalau yang kita butuhkan adalah kegiatan kita itu dipublikasikan di media massa, mestinya yang kita cari adalah wartawan. Karena wartawanlah yang punya tugas untuk mengkomunikasikan ke media massa. Kemudian kalau kita ingin agar supaya kegiatan kita itu punya foto, yang kita cari adalah fotografer. Nah, kalau kita ingin ada apa namanya, ada videonya, yang kita cari adalah seorang videografer begitu dan begitu seterusnya. Karena di perguruan tinggi dan ini adalah kecenderungan di berbagai badan publik sebenarnya, humas itu fungsinya adalah manajemen komunikasi antara perguruan tinggi, antara kampus dengan publik, dengan masyarakat. Nah, kita di kampus eh, itu mempunyai banyak sekali kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan ini perlu kita komunikasikan kepada publik. Nah, publik kita itu ada dua. Ada publik internal, ada publik eksternal. Kenapa perlu ada definisi mengenai publik internal? Karena di kampus kita itu punya apa namanya punya stakeholder internal itu jumlahnya besar. Bapak Ibu bayangkan kalau di level Unhas itu kita itu mempunyai ada hampir 50.000 mahasiswa S1, S2, S3, profesi spesialis. Eh, ini jumlah yang tentu sangat besar. Ada kurang lebih 2.400 dosen, ada kurang lebih 2.200 pegawai, ada apa namanya tenaga honorer begitu. Nah, ini jumlah yang sangat besar sehingga kita perlu kita perlu apa namanya kita perlu melayani mereka dengan informasi. Nah, yang kedua adalah juga publik eksternal kita, masyarakat umum, alumni, mitra-mitra dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, Humas Perguruan Tinggi itu bertugas mengelola informasi untuk membangun citra positifnya institusi. Jadi yang kita lakukan itu adalah
membangun citra positif institusi dengan cara mengelola informasi. Nah, kejadiannya bisa apa saja, tetapi cara kita memberitakan, cara kita mengabarkan itu akan mempengaruhi citra institusi begitu. Nah, ini Bapak Ibu kita kan sekarang tidak lama lagi akan masuk UTBK. Itu apa namanya ujian masuk perguruan tinggi. Eh, Setiap UTBK itu selalu ada ditemukan pelaku kecurangan atau joki. Selalu kita temukan. Nah, peristiwa joki ditemukan itu adalah satu peristiwa, tetapi pemberitaannya bisa dibuat dalam frame atau dari sudut pandang yang mempengaruhi citra dari institusi kita secara berbeda, bahkan secara diametrikal, positif dan negatif. Nah, misalnya, ketika ada joki yang ditangkap, mungkin nanti ada berita yang judulnya adalah eh, apa namanya joki ditangkap di Unhas. Berarti kesimpulannya Unhas adalah sarang joki. Jadi bisa saja dibuat framingnya bahwa Unhas adalah sarang joki karena joki ditangkap di Unhas. Ini negatif. Tetapi bisa juga framenya sebaliknya. Joki ditangkap di Unhas. Berarti pengawasan UTBK di Unhas ketat. Nah, pemilihan mengenai framing ini, cara kita mengelola informasi seperti ini adalah salah satu tugas dari teman-teman yang berada di bidang kehumasan. Kemudian kita juga menjadi jembatan komunikasi antara kampus dengan stakeholder. Jadi teman-teman kalau misalnya kita apa namanya bagian menangani sosial media misalnya, bisa dipastikan bahwa sosial media yang kita kontrol itu yang kita pegang, kalau kita menjadi adminnya, pasti selalu ada pihak yang hubungi via DM misalnya. Dan ini perlu kita respon karena ini adalah salah satu tanggung jawab kita menjadi jembatan komunikasi antara kita di kampus dengan stakeholder. Kemudian yang berikutnya adalah mendukung tata kelola perguruan tinggi yang baik begitu. Karena uh, di kampus-kampus di institusi publik itu sering sekali kita menemukan kejadian ya karena unit-unitnya itu banyak atau ada beberapa unit, kadang-kadang unit yang satu dengan unit yang lain itu mereka tidak bersinergi. Jadi istilahnya itu unit-unit kita sama-sama bekerja tetapi tidak bekerja sama. Nah, bidang kehumasan itu biasanya menjalankan peran ini karena kita mengetahui banyak hal tapi walaupun tidak detail, maka kita bisa menjadi bagian di dalam mendukung tata kelola perguruan tinggi agar supaya koordinasi atau sinergi antar unit itu menjadi lebih baik begitu. Bahkan kadang-kadang kalau di apa namanya di beberapa institusi yang lain itu humas itu kadang-kadang dianggap sebagai tangan kanannya pucuk pimpinan gitu. Seperti kita di Unhas itu Bapak Ibu eh, unit humas itu berada di bawah kantor sekretariat rektor. Jadi dia langsung berada di bawah rektor begitu. Sehingga kadang-kadang yang kami lakukan itu adalah melaksanakan langsung apa arahan dari pimpinan. Ini bisa mendukung tata kelola perguruan tinggi yang lebih baik itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah Humas Perguruan Tinggi itu tugasnya membentuk kepercayaan publik melalui penyampaian fakta dan prestasi. Jadi kita fokus kepada menyampaikan apa namanya hal-hal yang sifatnya positif atau yang mendukung apa namanya reputasi dari perguruan tinggi. Nah, ini adalah Bapak Ibu kalau kita lihat sekarang ini kita berada di era kehumasan istilahnya itu kalau di dalam teori humas itu kita sekarang berada di era kehumasan 5.0. Artinya eh, sudah pernah ada transformasi dari humas 1.0, humas 2.0, 3.0, 4.0 dan 5.0. Apa masing-masing perbedaannya? Jadi di humas 1.0 itu ini ya kira-kira mungkin dari tahun sampai tahun 1980-an itu apa namanya pekerjaan atau aktivitas dari praktisi humas itu adalah dia membuat berita. Jadi praktisi humas dengan wartawan hampir mirip pekerjaannya. Mereka membuat berita, membuat press release, kemudian dia sampaikan ke media gitu. Kemudian berkembang di era 2.0, humas itu tugasnya bukan lagi sekedar membuat press release, tapi dia membangun
apa namanya reputasi institusi, membangun reputasi apa namanya perguruan tinggi dengan cara mengembangkan hubungan dengan media. Nah, sekarang Bapak Ibu yang teman-teman humas, kita punya hubungan dengan media tidak? Nah, kalau kita punya hubungan dengan media itu dipertahankan, tapi jangan jangan apa namanya merasa cukup dulu karena itu adalah era Humas 2.0. Kemudian ada era Humas 3.0. Ini era di mana kehumasan itu dia masuk ke sosial media dan apa namanya digitalisasi begitu. Di sini karakternya interaksi dengan publik itu tidak lagi berlangsung satu arah. Jadi bukan lagi hanya sekedar kita yang membuat rilis, kita membuat apa namanya ini konten lalu kemudian kita publikasikan. Karena interaksinya sekarang dia berlangsung dua arah. Begitu kita membuat satu postingan, satu konten, kita harus menunggu atau melihat apa respon dari publik, dari audiens itu. Lalu kita kemudian berkembang ke Humas 4.0. Di basisnya ini bukan lagi hanya sekedar konten, tetapi kepada data analitik. Jadi maksudnya data analitik adalah begini, Bapak Ibu yang teman-teman Humas, terutama yang admin, kalau misalnya kita sudah membuat satu konten, kita publikasikan di medsos kita, di website kita, itu kemudian kita menganalisis tidak yang baca berapa banyak, gitu. Kalau misalnya kita tidak melakukan analisis itu, berarti kita belum melaksanakan fungsi kehumasan. Nah, kita melaksanakan fungsi kehumasan itu apabila pada saat kita sudah membuat satu postingan, itu kita memonitor apa namanya feed kita ini di IG itu berapa banyak yang view, berapa yang share, berapa yang likes gitu. Itu menunjukkan engagement atau menunjukkan apa namanya apa ini keterikatan dengan publik. Ini adalah hal yang harus kita lakukan. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar membuat postingan, tetapi yang paling penting adalah melakukan monitoring terhadap setiap postingan yang kita lakukan. Ini nanti kita akan lihat bagaimana kaitannya dengan apa namanya konten-konten atau topik-topik tentang SDGs. Jadi eh, apa sebagus apapun konten yang kita buat, kalau engagementnya rendah, kita harus segera mengadakan evaluasi. Kenapa engagementnya rendah? Apa yang salah dari situ? Apakah captionnya tidak menarik? Apakah hashtagnya tidak apa namanya tidak apa namanya internet friendly begitu? Atau ada faktor-faktor lain? Nah ini yang perlu kita kita apa namanya kita apa perhatikan gitu. Kemudian di era sekarang, era 5.0 ini mungkin berlangsung mulai dari tahun 2022 kemarin, Bapak Ibu. Humas itu bukan hanya sekedar membuat konten, bukan hanya sekedar memberitakan, tetapi humas itu dia berdampak. Artinya, setiap konten yang kita berikan atau yang kita buat, jadi apa materi-materi yang kita publikasikan itu kita nilai juga dia punya dampak tidak kepada masyarakat. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana cara kita membuat kontennya atau membuat apa materinya begitu. Jadi dengan kata lain bahwa transformasi kehumasan itu sekarang berkembang dari komunikasi satu arah pada masa lalu, sekarang berkembang menjadi komunikasi kolaboratif. Komunikasi kolaboratif dia tidak hanya sekedar membuat postingan, tetapi juga yang paling penting adalah ada dampak dan keberlanjutannya. Lalu oke ini bisa kita skip gitu. Nah, sekarang Humas PTN di era sekarang, di era saat ini Bapak Ibu, ini sekarang yang harus kita perhatikan itu, kita harus membangun dan mengelola citra perguruan tinggi. Nanti kita akan kaitkan dengan apa namanya SDGs gitu. Jadi Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu kita apa mempublikasikannya, tetapi dalam konteks untuk apa menampilkan nilai positif dari institusi kita. Karena Bapak Ibu jangan salah bahwa bahkan apa setiap peristiwa atau setiap kejadian itu dia netral. Kitalah orang humas nanti yang akan memberikan apa namanya warna, apakah itu positif atau negatif. Apakah dia akan bercitra baik atau bercitra apa buruk bagi institusi kita. Contoh, katakan apa misalnya kasus kasus negatif yang pernah terjadi di Fakultas Kedokteran yang itu bisa membuat heboh soal ini, soal isu tentang apa bullying itu sampai di level nasional kan. Nah,
Isu tentang bullying, kalau kita hanya berhenti pada peristiwa bullyingnya saja, maka itu selesai. Itu adalah hal yang negatif gitu. Tetapi orang-orang di kehumasan pada saat ada peristiwa yang negatif seperti itu mereka tidak hanya berhenti di situ, tetapi dia akan melihat apa sisi positif yang bisa apa namanya diberitakan kepada publik. Misalnya, begitu ada peristiwa bullying, lantas fakultas kemudian membuat SOP tentang hubungan antara apa namanya dosen koas dengan dosen maaf mahasiswa koas dengan dosennya. Ada SOP yang dibuat. Nah, pada saat memberitakan bullying itu, yang diangkat dan dibesar-besarkan adalah SOP-nya. Peristiwanya itu hanya sekedar latar belakang. Tapi kita fokus, kita membesar-besarkan SOP yang baru dibuat tersebut. Yang bisa nanti menunjukkan apa namanya kesan bahwa oh kita mempunyai apa namanya strategi atau mempunyai upaya untuk memperbaiki institusi ini. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan teknologi digital dan AI. Tadi disinggung bahwa sekarang ini kita berada di era digital dan era AI. Ini teman-teman di bidang apa namanya di bidang humas itu harus piawai untuk menggunakan ini. Ini kayaknya mungkin perlu ada nanti satu sesi sendiri tentang bagaimana kita membuat apa namanya memanfaatkan AI untuk apa namanya konten-konten digital baik teks, gambar maupun video yang kita hasilkan. Kemudian yang ketiga, menjalin komunikasi yang humanis dan personalis gitu. Jadi Bapak Ibu, di era sekarang ini, di era 5.0, kita itu melihat publik itu bukan lagi sebagai satu apa kerumunan atau gerombolan atau massa. Jadi publik itu tidak lagi dilihat sebagai massa, tetapi mereka dilihat sebagai human being, sebagai orang per orang yang masing-masing itu mereka mempunyai preferensi, dia mempunyai ekspektasi, dia mempunyai apa pengalaman-pengalaman yang sifatnya personal. Sehingga dalam menjalin komunikasi teman-teman di bidang kehumasan itu harus apa ini harus bisa memahami apa bisa bisa memahami eh, publik, bisa memahami karakter setiap orang gitu. Kemudian yang keempat itu menjadi fasilitator hubungan dengan stakeholder. Yang kelima, menyediakan informasi berkualitas dan terpercaya. Nah, ini validitas dan informasinya ini penting karena Bapak Ibu begitu apa namanya informasinya berasal dari humas, maka itu berarti adalah informasi resmi. Karena dia informasi resmi, maka validitasnya perlu dijaga, dipastikan. Kemudian yang keenam adalah mendukung strategi promosi multiplatform. Jadi apa namanya tidak hanya menggunakan satu, misalnya kita tidak hanya memberitakan melalui media online saja atau melalui sosial media saja, tetapi harus bisa menggabungkan beberapa platform tersebut. Yang ketujuh adalah penguatan ekosistem alumni sebagai pendorong reputasi. Nah ini humas kita itu kadang-kadang kita lupa bahwa kita tuh sebenarnya mempunyai banyak sekali humas, yaitu para alumni. Ini adalah orang-orang yang apa namanya mempunyai potensi untuk meningkatkan reputasi kita. Yang kedelapan, mengintegrasikan komunikasi dengan tridharma perguruan tinggi. Yang kesembilan itu berinovasi dan adaptif terhadap disrupsi. Dan yang kesepuluh, mendukung transformasi perguruan tinggi menuju society 5.0. Eh, jadi kira-kira kesimpulannya di era society 5.0, di era dewasa ini, humas perguruan tinggi itu bukan lagi sekedar unit publikasi, tetapi menjadi unit strategis yang berbasis teknologi, data, jejaring, dan human-centered communication. Nah, peran humas ini apa namanya kini jadi kita tidak lagi hanya sekedar menjadi apa namanya penyampai berita gitu, tetapi dia mencakup promosi, mencakup edukasi publik, manajemen informasi hingga penguatan reputasi institusi di era yang apa sangat kompetitif dewasa ini. Jadi kira-kira apa namanya kata kuncinya adalah promosi, edukasi, manajemen informasi dan penguatan reputasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keterkaitan antara humas dan SDGs. Eh, ini nanti kita bisa sambil apa namanya kita bisa sambil rangkaikan dengan kegiatan berdialog langsung, berdiskusi secara langsung untuk kita mengetahui kira-kira apa persoalan-persoalan atau apa masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Pertama,
Jadi universitas itu memiliki peran penting dalam mendukung SDGs. Perannya dalam bentuk apa? Paling tidak ada 4 peran yang dimiliki oleh universitas. Ini keempat ini kenapa saya tekankan di sini, saya sebutkan karena dalam berita-berita SDGs kita sebaiknya dia berada dalam kategori keempat hal ini, gitu. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kebijakan institusional. Ini dalam kaitannya dengan SDGs. Jadi eh, setiap kegiatan pendidikan yang kita lakukan di kampus, apa saja, mau kuliah, mau praktikum, mau mahasiswa, diskusi kelompok, mau segala macam hal yang berkaitan dengan ini, ya magang, MBKM dan seterusnya, itu adalah kegiatan yang mendukung SDGs. Artinya dia berpotensi untuk diberitakan. Kemudian yang kedua, penelitian. Jadi penelitian-penelitian kita itu adalah penelitian-penelitian yang mempunyai kandungan SDGs di dalamnya. Begitu juga pengabdian masyarakat dan kebijakan fakultas, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh fakultas gitu. Nah, namun pencapaian tersebut itu seringkali kurang terkomunikasikan secara efektif kepada publik. Nah, karena kurang terkomunikasikan, maka tadi yang disampaikan bahwa kita kemudian tidak bisa menemukan bahwa ternyata Fakultas Kedokteran itu melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung SDGs gitu. Nah, disinilah fungsi strategis kehumasan itu diperlukan atau kita membutuhkannya. Jadi ini mohon diperhatikan bahwa di era sekarang mempublikasikan saja tidak cukup. Jadi mempublikasikan saja tidak cukup karena harus ada follow up atau harus ada tindak lanjutnya. Nah, kemudian ini sekarang ini konteks SDGs. Ini mungkin barangkali kita sudah ketahui bahwa SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu merupakan rangkaian 17 tujuan pembangunan tujuan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Jadi, setiap ada aktivitas yang kita lakukan pada saat ini dan itu mempunyai potensi bagi masa depan, maka itu masuk dalam kategori atau bisa dikelompokkan sebagai SDGs. Prinsipnya adalah universal, integratif, dan inklusif. Jadi tidak boleh ada orang yang tertinggal. Semua orang, baik itu para lansia, perempuan, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan sebagainya, mereka harus menjadi bagian dalam proses pembangunan. Kemudian ya ini merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals dengan cakupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, ini adalah beberapa kata kunci yang nanti di dalam konten-konten yang kita produksi itu kita perlu sertakan. Ini adalah 17 area dari Sustainable Development Goals. Bapak Ibu, teman-teman humas, sebaiknya hafal ini. Sebaiknya diketahui. Kenapa diketahui? Karena kita nanti perlu bisa memetakan kalau ada satu kegiatan yang kita buat beritanya atau yang kita publikasikan kegiatannya, itu kira-kira masuk dalam SDGs yang mana? Apakah dia SDG 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau misalnya ini saya secara kasar saja, saya mencoba membuat pemetaan. Kalau kita di Fakultas Kedokteran, kira-kira itu ada mungkin barangkali 5 SDGs yang paling relevan dengan kita. Yang setiap kegiatan kita itu kemungkinan besar ada komponen ini. Misalnya yang pertama itu good health and well-being. Tentang kesehatan. Ini otomatis. Yang kedua quality education. Kenapa quality education? Karena kita berada di perguruan tinggi. Yang berikutnya adalah clean water and sanitation. Ini sekarang kita sedang gencar sekali melakukan upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan air dan peningkatan sanitasi. Lalu yang berikutnya itu adalah climate action, isu lingkungan. Dan yang berikutnya adalah partnership atau kerjasama internasional. Jadi maksudnya adalah bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan di fakultas kita itu bisa dipastikan mempunyai komponen SDGs.
Nah, sekarang bagaimana cara kita menempatkannya di dalam setiap konten yang kita buat itu. Nah, eh, dalam mengkomunikasikan SDGs ini, ya, ini teman-teman humas, kalau menurut saya kita perlu memperhatikan hal-hal begini. Pertama, setiap kegiatan di Fakultas Kedokteran dapat dipastikan memiliki unsur intrinsik yang berkaitan dengan SDGs. Nah, teman-teman humas itu perlu atau harus dapat mengidentifikasi unsur SDGs tersebut. Ini saya memberikan beberapa contoh. Kalau dia adalah kegiatan belajar mengajar atau dia kegiatan yang berkaitan dengan akademik, itu kemungkinan SDGs 4, quality education, atau SDGs yang kelima, gender equality, karena kesetaraan gender misalnya. Kalau kegiatan kita itu adalah katakan misalnya Fakultas Kedokteran mengadakan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis untuk masyarakat miskin. Nah, ini bakti sosial, ada pengobatan gratis, ada untuk masyarakat miskin. Maka ini kemungkinan dia akan relevan dengan, dia akan relate dengan SDG 1, no poverty, pengentasan kemiskinan. Kenapa? Karena target kita adalah masyarakat miskin. Kemudian ya, ini juga adalah SDGs 3, good health and well-being, isu kesehatan, karena yang kita lakukan adalah pengobatan gratis. Nah, contoh yang lain, misalnya ada kebijakan dekan untuk hemat listrik. Misalnya Ibu Dekan membuat surat edaran untuk mematikan AC setiap selesai jam kantor. Nah, ini adalah surat edaran yang dia akan relevan atau related dengan SDGs 7, affordable and clean energy, atau SDGs 13, climate action. Nah, ini adalah contoh-contoh. Jadi bukan hampir semua, bahkan menurut saya sebenarnya semua kegiatan yang kita lakukan, termasuk kegiatan kita pada hari ini sebenarnya adalah kegiatan yang mempunyai potensi SDGs. Nah, teman-teman yang berkecimpung atau berkegiatan sebagai praktisi kehumasan, ini perlu mulai ada pergeseran mindset. Jadi kita tidak lagi hanya sekedar menghasilkan konten, karena kalau menghasilkan konten kita bisa minta bantuan AI gitu. Tetapi yang dibutuhkan itu adalah skill atau kemampuan untuk berkomunikasi dan berdampak. Nah, yang dimaksud dengan berkomunikasi dan berdampak itu seperti apa? Setiap konten dia tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak dipublikasikan atau tidak didistribusikan kepada publik. Lalu setelah dia didistribusikan, kita perlu melakukan pemantauan impact-nya seperti apa. Apakah dia memberikan perubahan, apakah dia memberikan inspirasi begitu, atau dia memberikan sesuatu yang bersifat dampak yang luas kepada masyarakat. Nah, unit kerja harus memiliki komitmen yang tinggi di dalam sense seperti ini. Dan ini perlu kita catat bahwa Bapak Ibu teman-teman sekalian, pimpinan di setiap unit kerja kita itu adalah sebenarnya praktisi humas yang paling tinggi. Karena berita atau konten yang berkaitan dengan pimpinan itu selalu mempunyai nilai untuk diberitakan atau dikabarkan kepada publik itu. Jadi publik itu biasanya kepo kalau yang kita beritakan adalah high rank officer atau orang-orang yang pada punya status yang sosial yang lebih tinggi gitu. Pimpinan, public figure dan lain sebagainya. Lain halnya kalau misalnya yang diberitakan itu adalah hal yang biasa-biasa. Maksud contohnya begini. Katakan misalnya ini kita tidak minta-minta tapi ini contoh saja. Ibu dekan begitu masuk kampus tidak sengaja dia nginjak got dan kakinya masuk di got. Kemudian dia mungkin agak sedikit oleng begitu. Itu ada yang sempat foto atau video kan. Diberitakan itu berita besar. Karena beliau adalah dekan gitu. Tapi kalau itu terjadi pada kita-kita, itu tidak ada nilai beritanya karena hal yang biasa-biasa saja. Orang-orang seperti publik itu biasanya dia menjadi berita kalau dia mempunyai unsur human interest yang tinggi. Human interest itu misalnya kalau
orang yang katakan misalnya orang tuanya adalah pengemudi becak, tapi dia berhasil wisuda sebagai dokter, misalnya berhasil penyumpahan misalnya, itu punya nilai berita yang sangat tinggi. Atau apa namanya hal-hal yang mempunyai human interest yang seperti itu. Ya seperti kasus-kasus bullying itu biasanya mempunyai unsur human interest yang tinggi. Nah, di dalam menyusun konten SDGs ini teman-teman, jadi pertama kalau ada kegiatan yang kita mau beritakan, pertama kita lihat dulu apa namanya ini dia berada pada SDGs berapa? Tadi sudah kita sebutkan. Jadi petakan kegiatan fakultas itu sesuai dengan target SDGs. Nah, kemudian yang kedua, fokus pada dampak sosial bukan hanya pada seremoninya. Nah, yang dimaksud itu seperti apa? Jadi kita itu biasa kalau kita kalau membuat key content, Bapak Ibu teman-teman, kalau membuat key content kan selalu yang kita fokuskan itu adalah memberitakan kegiatannya, bukan memberitakan apa dampak dari kegiatan itu. Dampak dari kegiatan itu bisa karena materinya, bisa karena pesertanya, atau mungkin bisa karena tempatnya, atau mungkin karena waktunya. Jadi hal-hal yang menarik itu dia dia ditekankan itu kepada eh, dampak sosialnya. Yang kita maksudkan di sini adalah bahwa setiap kira-kira mungkin contoh konkretnya kayak begini Bapak Ibu. Kuliah umum di fakultas kita atau di ini departemen mungkin sering dilaksanakan kuliah umum. Sering kuliah umum. Kuliah umum itu kalau kita mengawalinya atau membuat kontennya Fakultas Kedokteran mengadakan kuliah umum tentang ini. Lalu kemudian bulan depan mengadakan kuliah umum tentang ini. Yang hadir adalah si ini, ya, Ibu Dekan dalam sambutannya mengatakan begini, lalu kemudian pesertanya adalah begini, itu semua beritanya akan sama. Dia tidak mempunyai dampak sosial. Jadi itu namanya kita hanya memberitakan seremoninya. Kalau kita hanya fokus kepada 5W 1H. Yang paling penting adalah kita menceritakan apa isi dari kuliah umumnya. Nah, ini yang kadang-kadang kita seringkali miss atau kita seringkali lupakan itu. Jadi kita biasanya fokus kepada seremoninya dibandingkan kontennya, dibandingkan isinya gitu. Ini kemudian nanti akan berkembang, akan terlihat nanti kepada publikasinya di media online, kemudian kepada publikasinya di media sosial begitu, dan kepada tampilan-tampilannya atau kepada sharingnya di berbagai kanal komunikasi publik itu. Ya. Nah, kemudian teman-teman humas itu kemudian juga perlu memformat konten yang variatif. Jadi pastikan atau upayakan ya setiap satu konten yang kita buat itu bukan hanya satu saja, bukan hanya berita saja, atau bukan hanya IG saja, tetapi dia satu rangkaian karena sekarang ekosistem kehumasan di era sekarang ini, era 4.0, era 5.0, itu dia ada yang disebut dengan diversifikasi media. Nah ini coba kita perhatikan diversifikasi media itu seperti begini. Coba kita perhatikan media-media besar atau media-media mainstream selama ini. TV misalnya. TV itu sekarang dia mempunyai sayap online, kanal online-nya untuk berita teksnya. Dia mempunyai sosial media. Dan ini semuanya digunakan bersamaan. Jadi ketika ada satu kegiatan atau ada satu peristiwa yang ingin disampaikan kepada publik, itu diposting di hampir semuanya. Nah, tetapi ini Bapak Ibu perlu diperhatikan, di dalam memposting hal-hal seperti ini, ada platform yang menjadi master dan ada platform yang menjadi marketer. Platform yang menjadi master itulah yang akan menjadi rujukan utama. Kemudian platform marketer adalah platform yang mengambil kepingan-kepingannya dan selalu di-refer
ke platform master. Nah, kita di kampus itu sebaiknya platform master kita itu adalah website. Jadi semua kegiatan pastikan dulu dia ada di website. Nah, begitu ada di website, baru kemudian kita share kemana-mana. Kita share ke media sosial kita share ke grup-grup WA, dan selalu ada linknya yang mengarah ke master tadi. Atau boleh sebaliknya, mungkin kita mau menekankan atau kita mau mengutamakan pemanfaatan sosial media, IG misalnya. Maka kegiatan kita itu fokus utama berita itu ada di IG. Nah, dimanapun kita beritakan, jadi beritanya di website, itu singkat saja. Tapi ada linknya yang menuju ke IG. Karena yang lengkapnya ada di IG. Gitu. Ini persoalan strategi apa namanya Bapak Ibu. Kita mau mengambil yang mana. Nah, kalau saya sarankan, sebaiknya yang menjadi master adalah website, lalu nanti yang lain-lain itu menjadi apa namanya marketer. Kenapa? Karena begini, kalau banyak platform tempat kita menampilkan, maka peluang dia untuk menjadi tersebar dan dideteksi oleh pengindeks jauh lebih besar, jauh lebih apa namanya potensial gitu. Kemudian, oke, ini manfaatkan media secara apa namanya optimal sesuai dengan kebutuhan dan urgensi. Jadi di dalam apa namanya teori kehumasan itu kita mengenal ada 4 kategori media yang kita gunakan. Namanya itu apa namanya media PESO. P itu yang pertama, P adalah paid atau media yang kita bayar. Media berbayar itu kalau kita membuat konten atau kita membuat materi, lalu kita kirim ke media itu pasti dia muat. Kenapa pasti dia muat? Ya karena kita bayar. Bayarnya bisa karena ada kerjasama jangka panjang atau kerjasama dalam rentang waktu tertentu, atau bisa juga karena ada apa namanya setiap berita yang akan dimuat kita bayarkan, misalnya dalam bentuk iklan dan sebagainya. Yang kedua, ada namanya earned media. Earned media itu, ini E. Earned media itu adalah media yang memuat berita kita atau kegiatan kita karena dia tertarik atau karena ada hubungan yang baik. Gitu. Kita tidak bayar, tapi hubungan kita baik selama ini atau dia mungkin tertarik dengan media, dengan apa, dengan berita kita gitu. Nah, ini apa namanya misalnya kayak ini biasanya itu kalau earned media itu selain karena faktor media relation, hubungan yang baik, itu juga bisa karena faktor isunya atau temanya gitu. Kalau ada satu tema dan itu tema sedang menjadi atensi publik, begitu kita share ke media, ini biasanya dalam bentuk press release. Jadi Bapak Ibu teman-teman humas membuat press release, lalu kemudian dikirimkan ke media-media, tidak perlu dibayar, medianya muat. Karena dia merasa bahwa oh ini menarik ini beritanya gitu. Nah ini biasanya kalau isu-isu yang sedang menjadi atensi publik atau menjadi perhatian publik. Contoh kemarin di Rumah Sakit Unhas ada isu mengenai apa parkir, pajak parkir yang sudah 2 tahun tidak dibayar. Nah di situ kan ditulis berita besarnya itu adalah Rumah Sakit Unhas tidak bayar pajak parkir 2 tahun gitu. Ini apa namanya berita yang menarik. Nah, sehingga pada saat kemarin ketika kita membuat klarifikasi bahwa parkir itu bukan tanggung jawab Rumah Sakit Unhas, tapi tanggung jawab pihak ketiga. Dan itu juga pihak ketiga sudah kita minta untuk membayar dan sudah mereka bayar. Itu kita mengirim beritanya ke media, media-media memuatnya tanpa perlu kita bayar. Jadi kita mendapatkannya karena topiknya menarik. Itu namanya earned media. Yang ketiga adalah shared media. Shared media ini adalah media-media online. Media-media online yang apa namanya kita publikasikan, media-media sosial yang kita publikasikan. Dan yang keempat, owned adalah media yang kita miliki sendiri. Setiap institusi wajib mempunyai media yang dia miliki sendiri. Baik itu media yang memang untuk media online-nya atau website resminya. Website resmi itu adalah tempat untuk mengkomunikasikan institusi kita gitu. Oke, kemudian integrasi branding SDGs pada setiap konten. Nah, bagaimana cara mengintegrasikannya SDGs pada setiap konten ini, Bapak Ibu? Pastikan
di dalam konten yang kita buat itu ada elemen-elemen langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan SDGs gitu. Atau Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan gitu. Misalnya, teman-teman mahasiswa mengadakan kegiatan bakti sosial pengobatan ini operasi katarak di Moncongloe misalnya. Dibuat kayak gitu. Ini kegiatan biasa. Pada saat kita membuat beritanya, jangan lupa tambahkan kalimat kegiatan ini mendukung SDGs yang keberapa Bapak Ibu? SDGs kesehatan. SDGs 4 kalau nggak salah ya. 3. SDGs 3. Jadi kegiatan ini mendukung SDGs 3 good health and well-being. Jadi selalu ada kata-kata seperti itu. Misalnya Bapak Ibu, kita membuat simulasi di hari ini kita mengadakan workshop kehumasan. Kalau misalnya kita membuat berita kegiatan kita pada hari ini kira-kira SDGs berapa yang kita lakukan ini? Kira-kira SDGs berapa Bapak Ibu? Apakah education? Education, ya kalau education kita ini mendukung ini eh, pendidikan karena peningkatan kapasitas dalam bidang kehumasan begitu. Jadi kita pintar-pintar mengait-ngaitkan, menghubung-hubungkan begitu Bapak Ibu. Walaupun hubungannya sedikit, kita kasih tebal supaya ini dia kelihatan bahwa ini dia berhubungan dengan SDGs gitu. Nah, kalau ini kita lakukan maka sebenarnya banyak sekali. Mari Prof, kami langsung tancap ini Prof, karena sebentar nanti jam 1 mau ada ini. Jadi ya, jadi karena semua kegiatan kita itu mempunyai unsur SDGs, maka ini sebenarnya bisa kita lakukan, bisa kita kembangkan begitu. Kemudian yang berikutnya, selain kita mengintegrasikan branding SDGs pada setiap konten, oh ya, kalau di sosial media bisa dalam bentuk hashtag gitu. Bagaimana kalau dia postingan di website kita? Ada admin website, ada admin website. Eh, Kalau kita misalnya, mohon maaf, websitenya FK itu pakai ini CMS apa? Pakai WordPress. Nah, apakah kita ada mempunyai plugin untuk SEO? Nah, ini perlu. Jadi kita pada saat membuat satu postingan atau membuat satu berita, itu jangan hanya sekedar beritanya kita masukkan, tetapi meta tag-nya itu harus ditambahkan. Nah, meta tag itu adalah unsur-unsur atau kata-kata kunci yang tersimpan di dalam berita tapi tidak kelihatan di halaman depan. Nah, ini perlu nanti ada satu teknik tersendiri. Jadi mungkin nanti sebentar kita bisa berikan kepada teman-teman yang mengelola website itu pada saat membuat satu berita itu kita tambahkan kata kunci apa atau kita tambahkan perintah apa supaya dia SDGs friendly. Dia bisa terbaca oleh SDGs gitu. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu dia akan mempunyai fungsi yang sama dengan zona integritas. Karena di setiap kegiatan yang kita lakukan di kampus dapat dipastikan mempunyai elemen integritas. Misalnya, ini kan sekarang kita mengadakan pelatihan. Kalau di zona integritas ini area peningkatan kapasitas SDM. Itu area 2, area 3 peningkatan kapasitas SDM. Jadi membuat berita ini di dalam kata kuncinya atau di dalam meta tag-nya itu untuk di website kita, itu kita menambahkan kata-kata kunci yang berkaitan dengan SDGs, yang berkaitan dengan zona integritas. Jadi dia bisa sekaligus menyasar atau memperoleh beberapa fungsi sekaligus gitu. Kemudian ya berikutnya adalah kalau kita sudah membuat postingan, pastikan kita ukur dampaknya. Misalnya kalau untuk website, apakah kita memonitor itu satu berita berapa yang baca, berapa reach-nya?
pakai Google Analytics. Nanti kalau begitu saya akan menyampaikan ke teman-teman di DSTI supaya teman-teman yang mengelola konten website itu perlu ada upgrade tentang hal ini. Karena setiap berita yang sudah kita posting itu kan bisa kita monitor berapa banyak yang baca ini. Bahkan penggunaan Google Analytics itu kita bisa mendeteksi ini laki-laki yang baca berapa persen, perempuan berapa persen dari yang baca satu postingan atau satu berita tersebut gitu. Kemudian rentang usia, kemudian dia dari negara mana atau dari daerah mana dia orang yang membaca setiap postingan kita. Nah, ini perlu kita lakukan agar supaya setiap konten itu bisa kita jadikan bahan untuk membuat konten berikutnya gitu. Oh, berarti jangan bikin konten kayak begini, sedikit yang baca. Kayak gitu. Bikin yang ini begitu ada konten yang kita buat dan yang baca tinggi, kita ikut polanya itu. Buat seperti yang yang tinggi pembacanya begitu. Nah, kemudian prinsip dari setiap konten yang kita buat, jadi kalau saya menyebut konten itu bisa press release, bisa teks, bisa video, atau bisa foto. Ini adalah yang kita maksud dengan konten. Itu pastikan bahwa konten yang kita hasilkan itu berbasis data, kemudian orientasinya kepada dampak. Jadi kita tidak hanya sekedar menceritakan apalagi narsis tentang dirita gitu. Apalagi ini mohon maaf, seringkali ini saya tahu ini tantangan yang selalu kita hadapi. Mudah-mudahan tapi kayaknya di FK enggak kayaknya. Akun official kita itu biasanya itu dipenuhi oleh foto pimpinan. Kalau pimpinan tidak ada fotonya di akun official, bertanya Ki, kenapa tidak ada anuku sini? Tapi kayaknya Ibu Dekan enggak deh, karena Ibu Dekan mungkin punya akun sendiri. Di Unhas itu kita memisahkan antara akun official yang di IG misalnya @Hasanuddin_Unif dengan akun seperti Jamaluddin Jompa untuk akunnya Pak Rektor. Jadi Pak Rektor itu dia cukup tahu kalau itu kegiatan-kegiatan personal, walaupun dia bagian dari kampus, tapi aspek personal yang lebih tinggi kita akan tempatkan di akun personal beliau. Nah, sebaiknya di di FK juga kita membuat seperti itu. Jadi kita ada akun untuk unsur pimpinan dan pimpinan bisa mengelola sendiri, atau kalau pimpinan masih menjabat boleh dikelola oleh teman-teman humas. Jadi teman-teman humas bisa selalu membuat keseimbangan yang di akun official betul-betul urusan-urusan official. Makanya kalau kita teman-teman lihat di akun official UNAS itu kan kadang-kadang kita meme, kadang-kadang karikatur begitu. Jadi isinya bisa variatif dan tidak melulu bahwa harus ada pimpinan yang tampil di akun official. Nah, karena orientasinya itu adalah kepada dampak. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah mudah dipahami oleh publik. Ini aku yakin ini tantangan yang banyak kita hadapi di bidang di Fakultas Kedokteran. Kenapa? Karena banyak sekali istilah-istilah dalam dunia medis, dalam bidang kedokteran itu yang tidak dipahami oleh publik. Jadi perlu memang ada satu metode tersendiri juga untuk membuat konten atau materi yang dia public friendly atau dia mudah dipahami oleh publik. Yang nanti tujuannya itu adalah untuk memperkuat reputasi. Oke, ini kira-kira mungkin barangkali kompetensi praktisi humas yang kita butuhkan sekarang, Li. Jadi kalau dulu itu yang biasanya dulu itu yang di tahun-tahun 80-an, 90-an, kalau orang mau jadi humas itu biasanya dicari yang punya latar belakang wartawan. Wartawan yang kemudian diambil menjadi humas. Sekarang yang dibutuhkan untuk menjadi kehumasan itu bukan sama sekali, tidak harus seorang wartawan. Bisa siapa saja. Teman humas di UGM itu pernah dia dari dosen filsafat. Ada di kampus lain ada yang dia dari latar belakangnya teknik elektro. Kalau yang kedokteran humas saya belum pernah temukan, tapi saya yakin ada, paling tidak mungkin barangkali di Kementerian Kesehatan. Harusnya sih ada yang yang dari bidang itu. Artinya kompetensi kehumasan itu bukan lagi kompetensi teknis, tetapi yang dibutuhkan itu adalah untuk mengintegrasikan komunikasi strategis
dia melek teknologi, dia paham dalam memahami menggunakan data, dan yang paling penting dia mempunyai aspek humanity. Karena jadi Bapak Ibu di era sekarang ini, di zaman zaman now ini, kita kalau membuat konten press release atau membuat caption untuk postingan di IG, kita tidak lagi melulu berpatokan kepada unsur 5W 1H. Itu memang masih ada, tetapi tidak lagi menjadi fokus utama. Fokus utama yang sekarang ini adalah storytelling content. Jadi konten yang dia bercerita dan yang paling tinggi ratingnya itu biasanya adalah bercerita tentang orang. Bercerita tentang seseorang. Itulah sebabnya kita selalu mencari unsur-unsur humanis dari orang, dari seseorang, dan itu yang kita jadikan konten atau kita beritakan gitu. Oke, ini untuk membangun public engagement, bisa mungkin barangkali kita skip ini. Nah, ini saya berikan contoh bagaimana kita melihat bahasa akademik dan bahasa publik, karena ini tantangan yang kita hadapi. Kalau misalnya ada kuliah umum yang dibawakan oleh seorang ahli misalnya atau seorang pakar begitu, kita kemudian kadang-kadang menghadapi tantangan untuk membuat konten atau beritanya itu menyesuaikannya menjadi bahasa publik. Saya kasihkan contoh di sini. Ini ada di sebelah kiri, itu adalah contoh untuk bahasa akademik. Penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil di wilayah pedesaan masih tergolong tinggi dan berkorelasi dengan rendahnya asupan zat besi serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan antenatal. Intervensi berupa edukasi gizi dan suplementasi zat besi secara terstruktur terbukti mampu meningkatkan kadar hemoglobin serta menurunkan risiko komplikasi kehamilan seperti kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Jadi bahasa akademik itu biasanya seperti itu. Kalimatnya panjang-panjang itu. Kemudian kita perlu berpikir untuk memahaminya. Sementara kalau di dalam bahasa publik kalimatnya pendek-pendek dan biasanya digunakan istilah-istilah yang populer atau yang sudah diterima secara umum oleh publik. Dan kalau di dalam bahasa akademik yang dia beritakan itu adalah fokus daripada kalau dia penelitian dia tentang penelitiannya, kalau dia kuliah umum dari materi kuliah umumnya. Sementara kalau dalam bahasa publik itu biasanya dia fokus kepada dampaknya. Jadi tadi saya sejak awal itu mengulang-ulangi tentang bagaimana kita menghasilkan konten yang berdampak. Nah, dari bahasa akademik yang tadi kalau kita kira-kira transformasikan menjadi konten yang akan kita publikasikan, mungkin kira-kira seperti ini. Ini hanya contoh saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak ibu hamil di daerah pedesaan masih mengalami anemia karena kurangnya asupan zat besi dan terbatasnya akses ke layanan kesehatan. Melalui program edukasi gizi dan pemberian suplemen zat besi, ini aspek berdampaknya, kondisi kesehatan ibu hamil dapat meningkat. Program ini membantu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah dan mengurangi risiko bayi lahir prematur atau memiliki berat badan rendah. Ini dua hal yang sama tetapi dengan bahasa yang berbeda. Yang satu bahasa akademik, yang satunya lagi kita buat dalam bentuk bahasa berdampak. Oke, jadi kira-kira kalau kita membuat ringkasannya, teman-teman yang menangani kehumasan atau yang bertugas untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita di fakultas ini di berbagai level, di departemen, di prodi gitu. Pertama, pastikan kita memahami SDGs itu apa. Lalu kita bisa melakukan mapping SDGs. Setiap kegiatan pasti mempunyai unsur SDGs. Kalau tidak ada unsur SDGs-nya, tugas kita lah untuk mengkonekkan atau menggabungkan, menghubungkan dengan target SDGs. Yang kedua,
Di dalam memproduksi konten itu tadi pastikan dia menggunakan bahasa publik, bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh publik yang tidak terlalu rumit begitu. Kemudian kontennya disesuaikan dengan platformnya, apakah teks, apakah video, apakah foto. Kemudian di dalam proses mengkomunikasikannya kepada publik pada saat kita posting, pastikan hal-hal teknisnya. Ini yang disebut dengan strategi communication. Misalnya tadi yang saya sebut, kalau kita posting di sosial media, gunakan hashtag. Kalau kita mempostingnya di website, itu kita tambahkan meta tag. Kita tambahkan meta tag di dalam setiap postingan. Meta tagnya apa? Meta tagnya tentang SDGs atau berkaitan dengan SDGs. Kemudian untuk public engagement, itu pastikan kita monitor atau kita melakukan pemantauan dari setiap postingan kita atau setiap materi yang kita berikan. Kalau dia dalam bentuk press release, harus dilihat berapa media yang muat. Kalau dia postingan di website kita, mesti dilihat data analitiknya. Eh, Berapa viewers dari negara mana saja, berapa lama mereka tinggal di postingan tersebut, ini namanya bounce rate dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kita perlu melihat impact dari setiap postingan gitu. Semakin banyak yang share, ya, semakin banyak yang share postingan kita, konten kita, maka dia semakin berdampak. Kenapa? Karena pada saat orang share itu kan karena dia merasa related, dia merasa berhubungan atau terkait dengan konten tersebut. Eh, ini barangkali mungkin Bapak Ibu atau pengantar kita untuk sharing, untuk diskusi ini. Kemudian nanti ini sebenarnya ada sih tambahan mengenai SDM kehumasan, tapi saya kira ini hanya untuk sifatnya tambahan saja begitu. Kalau misalnya kita mempunyai satu unit humas yang kira-kira lengkap gitu. Kalau dulu biasanya humas itu cukup orang yang bisa foto, bisa membuat berita. Kalau sekarang ini humas itu dia pertama harus orang yang bisa ini media relation, namanya media relation officer. Itu harus ada sendiri. Kemudian ada orang yang atau ada staff yang bisa bagian memproduksi konten, ada staff yang bisa memproduksi ini visual. Kemudian ada eh, yang bisa mengelola website, ada yang bagian staff analitik data, dan yang berikutnya adalah staff event dan public engagement. Karena sejatinya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang sifatnya berkaitan dengan publik seperti kegiatan sosialisasi atau kegiatan promosi terhadap sesuatu atau penggalangan dana dan lain sebagainya, itu sebenarnya merupakan kegiatan kehumasan. Saya kira itu mungkin barangkali untuk pengantar kita, Dok. Tapi selanjutnya mungkin barangkali kita bisa sharing, kita bisa saling tanya jawab mengenai hal-hal yang sifatnya teknis atau yang berkaitan dengan topik ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ishak atas masukannya. Mungkin sebelum ada pertanyaan dari teman-teman, saya mau izin bertanya Pak mengenai alur publikasi berita humas. Kan selama ini kami agak lambat karena ada tim validator yang harus meng-ACC dulu apakah ini layak tampil atau tidak, dan itu yang membuat sedikit butuh waktu untuk bisa mempublish segera. Iya. Kami sedikit agak seringkali mendapatkan teguran karena fakultas-fakultas yang lain maupun universitas itu dalam hitungan menit baru pembukaan sudah muncul beritanya. Nah, kami ini bisa 1, 2, 3 hari baru muncul beritanya. Kira-kira boleh di-share bagaimana tips dan triknya supaya ya cepat rilis, namun juga secara konten itu tervalidasi tidak salah. Mungkin ada kesalahan yang minor, misalnya penulisan kah, ataukah bahkan yang mungkin penyebutan nama orang mungkin bisa juga salah. Itu mungkin bisa dibagi tipsnya, Pak. Ya, ya, tapi kalau boleh tahu yang tim validatornya itu apakah seseorang yang memang bertugas untuk validasi atau tugas tambahan? Misalnya siapa yang bilang tugas tambahan? Ini memang tantangannya. Karena kalau misalnya kita di ini Bu, kalau kita di universitas itu
kami jenjangnya kalau di universitas itu seperti ini Bu. Pertama, ada yang membuat konten, namanya konten kreator. Konten kreator itu kan dia itu bisa membuat foto, bisa membuat foto kalau untuk di sosial media kan termasuk apa namanya captionnya. Kemudian bisa juga mungkin dalam bentuk press release atau draft berita gitu. Kemudian ada reviewer. Reviewer ini dia membaca kembali semuanya, lalu kemudian yang terakhir adalah ada yang memvalidasi. Validasinya itu validatornya itu saya. Jadi setelah dari saya baru validator adalah yang mengirimnya ke publik, yang memerintahkan kepada admin web muat ini, gitu, yang menyampaikan seperti itu. Jadi kita cukup apa namanya 3 tingkatan seperti itu. Nah, eh, cara yang apa namanya cara yang bisa kira-kira kita lakukan untuk cepat, validatornya harus orang yang bisa mengambil risiko, gitu. Risiko apa? Risiko bahwa mungkin salah, gitu. Karena di dalam apa di dalam prinsip kami, Bu, kami itu selalu mendorong supaya teman-teman yang para staff ini itu mereka jangan takut berbuat salah. Karena kenapa? Karena begini prinsipnya, kalau Anda berbuat salah berarti Anda bekerja. Hanya orang yang tidak bekerja lah yang tidak pernah membuat salah, gitu. Kalau Anda membuat salah berarti Anda bekerja, gitu. Jadi saya selalu dorong, jangan takut berbuat salah. Tapi bukan juga berarti bahwa jangan salah terus gitu. Kalau salah terus itu ya terlalu juga gitu. Tapi karena begini, di dalam proses validasi ini memang butuh apa ya? Butuh seseorang yang dia itu mempunyai kemampuan atau mempunyai skill untuk melihat eh, apa helikopter view. Dia bisa melihat sesuatu itu bukan hanya detail, tapi juga keseluruhan. Karena kadang-kadang kalau kita tidak perhatikan detail, itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi bisa menjadi backfire, bisa menyerang balik kepada kita gitu. Eh, saya kasih contoh Budi. Kita waktu pernah beberapa waktu yang lalu kan kita ada penerimaan apa namanya NPTT sama NPT kan itu terbesar di UNHAS itu waktu itu kurang lebih 300-an lebih gitu. Kemudian setiap NPTT yang kita terima atau setiap tenaga yang kita terima itu kan mereka jadinya menerima apa namanya gaji tetap, menerima gaji tetap. Nah, teman yang membuat ini staff yang membuat kontennya, draftnya itu menulislah dia berita bahwa UNHAS itu menerima ratusan itu, saya lupa angkanya, menerima sekian ratus tenaga tetap gitu, dan dia mengangkat itu. Tapi di dalam berita itu dia menyebutkan bahwa eh, para pegawai yang kita terima ini kemudian mereka akan menerima gaji tetap yang jumlahnya itu bervariasi. Mulai dari 1,5 per bulan sampai ada yang angka tertingginya, ada kalau nggak salah 5 juta sekian gitu. Gaji tetap. Pada saat sampai ke reviewer, reviewer melihat dari sisi bahasanya sudah bagus gitu, tapi ketika sampai di saya, berita itu kemudian saya edit. Apa yang saya edit? Angka 1.500.000. Kenapa? Karena itu di bawah UMR. Nah, jadi pengetahuan hal itu perlu dimiliki oleh si validator. Begitu pas saya baca, saya bilang bisa saja nanti pada saat ini rilis ini kita kirim ke media atau kita posting di media sosial kita, ada yang mengambilnya dan dia membuat dia reproduksi dan dia buat narasi UNHAS menggaji pegawainya di bawah UMR. Nah, itu bisa backfire. Jadi kemampuan atau pemahaman terhadap banyak hal itu yang memang dibutuhkan. Tapi jangan jangan kita takut karena kalau misalnya salah atau dia miss karena kita tidak tahu ya itu memang risiko. Jadi di bidang kehumasan itu kita risikonya itu seperti begitu, Dok. Kita betul-betul menghadapi eh, perlu perlu banyak memang input informasi yang masuk di kepala kita supaya pada saat kita memvalidasi itu kita bisa memvalidasinya dengan lebih proper. Jadi
Kalau untuk apa? Kalau untuk tantangan atau tips yang tadi disampaikan dok, kalau saya mungkin saranku sebaiknya kita membuat membuat SOP internal. Misalnya setiap satu kegiatan paling lambat 10 jam sudah harus muncul beritanya. Misalnya. Nah, ini nanti yang menjadi tanggung jawab. Jadi bahwa kalau misalnya teman-teman yang bertugas untuk membuat beritanya itu tidak bisa mempublikasikannya dalam waktu itu, ya ada sanksinya. Entah apa sanksinya gitu nanti bisa dibahas. Tapi kalau dia berhasil dan dia selalu melakukan itu, harus diberikan reward atau penghargaan. Tapi yang paling penting itu adalah standar. Ada adalah standar yang kita yang kita bisa berikan. Kami pun juga Bu, kami pun juga itu Dok di universitas eh, begini, teknik-teknik seperti ini memang membutuhkan kayak skill-skill sendiri, terutama tadi yang saya paparkan tadi itu kemampuan kita untuk membolak-balik itu bahasa di dalam narasi. Karena kami juga misalnya pernah mendapatkan teman-teman dari fakultas itu ada materi yang dia bagus, bisa kita beritakan di universitas, dikirim ke kami, tapi kegiatannya itu sudah berlangsung minggu lalu. Nah, kalau kita mengemasnya ini menjadi seremonial news, media tidak ada yang memuat. Nah, caranya adalah kita membuatnya menjadi scientific news atau impact news. Ini kegiatan tentang apa? Kita tidak memberitakan tentang kegiatannya, tapi tentang kontennya. Contoh, Fakultas Kedokteran mengadakan kegiatan sunatan massal untuk masyarakat, sunatan massal gratis untuk masyarakat, katakanlah masyarakat pemulung, anak-anak para pemulung misalnya. Ini kegiatan sudah berlangsung minggu lalu. Kemudian pada saat kita memberitakan, Fakultas Kedokteran Unhas mengadakan kegiatan sunatan massal untuk masyarakat, untuk pemulung gitu. Kegiatan yang berlangsung pada hari hari Senin tanggal 8 Maret minggu lalu di desa Moncongloe di mana lah begitu tempatnya gitu. Itu kalau kita kirim ke media, media dia akan mikir, aduh ini beritanya sudah lama, kok baru dikirim gitu. Tapi coba kita balik. Ini namanya tuh namanya tuh leading atau bagian pembuka dari berita itu. Leading itu adalah sunatan atau sunat merupakan bla 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 bla. Dari mana kita dapatkan itu? Kita bisa menggunakan AI, memanfaatkan AI untuk mendapatkan konten tentang itu. Sunat adalah begini, 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 dan itu adalah hal yang penting begitu. Selalu orang apa yang ini. Tapi ada kelompok masyarakat yang tidak bisa melaksanakan sunatan karena keterbatasan biaya. Nah, Fakultas Kedokteran kemudian hadir, kita memberikan sunatan gratis gitu. Kegiatan itu kita lakukannya tanggal ini, minggu lalu gitu. Nah, ini bagi media ini tetap hal yang menarik karena kita tidak mengangkat aspek seremoninya, tetapi kita mengangkat aspek dampaknya. Ini yang disebut tadi dengan konten berdampak. Jadi ini barangkali Dok bisa juga menjadi salah satu strategi kita untuk mentaktisi supaya kegiatan-kegiatan yang sudah lewat masih tetap aktual. Dia tetap aktual bukan karena eventnya, bukan karena kegiatannya, tetapi karena kontennya, karena aspek berdampaknya. Nah, ini mungkin barangkali Dok yang bisa kita jadikan sebagai salah satu strategi begitu. Ya, Ya, Tabe Pak Ishak, ya, mau bertanya satu lagi. Eh, Contoh begini, mahasiswa kami kan kadang juara, ya, 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 contoh juara ya. PIMNAS, juara apa, kan itu sudah diberitakan di tingkat universitas untuk keseluruhan. Apakah bisa? Karena kami melihat kayak fakultas lain itu ada yang ternyata memberitakan juga di tingkat fakultas. Dan itu nanti kan bisa dijadikan sebagai contoh prestasinya kedokteran bahwa ini ada di tingkat fakultas bahwa mahasiswa kedokteran juara satu emas begitu di PIMNAS. Itu bisa juga kan dan harus mungkin ya. Sangat, 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 sangat sekali Dok. Itu sangat-sangat ini dan eh, supaya karena begini, kalau orang mencari berita atau berita itu sampai ke kita, ke lini masanya, ke ini.
apa namanya tuh yang kalau pas kita membuka itu dia langsung muncul bisa kita buka Google muncul di ini kita. Kenapa saya lupa namanya? Itu Headline newsnya. bukan di headline, ada istilah sendirinya itu. Yang dia FYP begitu. Kalau di TikTok, di TikTok namanya dia FYP. Iya. Itu kan dia sampai ke situ, itu kan karena ada keunikan dari berita tersebut. Kalau misalnya beritanya sudah dimuat oleh media-media yang lain, baru kita juga akan membuat beritanya, pasti tenggelam kita punya. Apalagi kalau di dalam apa namanya di dalam dunia internet itu ada web traffic. Apalagi misalnya jika ada satu media yang web trafficnya memang tinggi. Kalau website itu web trafficnya tinggi, itu dia cepat sekali diindeks oleh mesin pencari, oleh Google. Jadi kalau ada satu berita, kita kirim ke kompas.com, kemudian Kompas muat, itu biasanya hanya dalam hitungan detik, orang Google berita itu sudah muncul. Tapi kalau misalnya kita kirim ke media, katakanlah misalnya media apa begitu yang websitenya, yang web trafficnya rendah sekali, dimuat oleh media ini, itu bisa 3 hari, 4 hari, bisa bahkan 1 minggu kemudian baru muncul di Google pada saat di googling. Nah, kalau kita misalnya mereproduksi atau memberitakan kembali berita-berita yang sudah dimuat oleh berita lain dengan angle yang sama, biasanya nasibnya berita kita tenggelam. Dia tidak akan dikenal oleh publik. Yang istilahnya Prof. Amir itu tidak terbaca oleh mesin pencari. Nah, salah satu strateginya adalah dengan cara mengubah angle-nya atau mengubah sudut pandangnya. Yang kalau kami itu sekarang itu rajin sekali menyarankan, kita ambil ke aspek berdampaknya dan aspek humanity-nya, human interest-nya. Karena tren sekarang publik itu sangat-sangat senang atau suka tertarik dengan berita-berita yang sifatnya human interest. Contoh, ada mahasiswa kita juara apa begitu kan, juara lomba gitu. Kemudian ada di website ini sudah memberitakan bahwa dia juara ini gitu. Nah, kita membuat beritanya itu memberitakan tentang dia yang juara, tapi tentang si mahasiswanya gitu. Aktivitas kesehariannya, bagaimana dia persiapan, apa yang dia lakukan untuk bisa mencapai itu, apa tantangan yang dia hadapi gitu di dalam mengikuti lomba. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi tugas dari teman-teman di bidang kehumasan, di bagian pembuatan kontennya. Dia harus bisa menggali atau memproduksi aspek-aspek seperti itu, Dok. Ya. Contoh kalau kayak begini Pak, Universitas Hasanuddin juara 1 PIMNAS 2025. Iya, iya. Nah, di situ kan tidak dibahas yang mana yang juara satunya. Terus kami ingin memfokuskan bahwa Fakultas Kedokteran meraih 5 medali emas di PIMNAS 2025. Itu yang kami ingin angkat. Betul. Karena kalau yang Unhas yang publikasi, mereka tidak menyoroti kedokteran, tapi mereka menyoroti sekaligus keseluruhan. Betul, Dok. Iya. Itu sangat-sangat ini, Dok, sangat-sangat dia justru bagus sekali. Jadi kita mengambil sudut pandang yang dari kitanya gitu. Iya. Jadi misalnya Unhas juara 1 PIMNAS, ini kontribusi Fakultas Kedokteran. Misalnya judul-judul kayak gitu yang kita bisa yang bisa kita lakukan. Ya bagus, sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Jadi minta tolong tim humas jangan lagi ucapan selamat saja, tapi harus diberitakan, itu wajib diberitakan. Betul. Ini yang saya mau Dok. Ini yang saya mau yang saya mau sampaikan. Jadi mungkin barangkali nanti setelah kita Lebaran, kami dari Rektorat itu akan mengundang teman-teman humas fakultas. Tapi mungkin mohon maaf karena mungkin karena alasan administrasi, mungkin barangkali satu fakultas mungkin 1 orang atau kalau tidak salah maksimal 3 orang. Iya. Oh iya siap. 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 Iya. Iya. Membuat konten namanya sekarang, Prof. Jadi bisa berita, bisa ini. Siap. Ya. Itu kita butuhkan sekali karena begini, kami tuh kadang-kadang tuh, Dok, tuh kami geregetan sekali kalau baca media sosialnya fakultas yang dia mengucapkan selamat kepada mahasiswanya yang berprestasi.
Karena menurutnya kami ini tidak cukup hanya ucapan selamat. Kita beri gali Ki, tapi kami keterbatasan SDM. Nah, makanya kami nanti akan meminta supaya teman-teman di fakultas kita akan upgrade Prof seperti yang kita bilang tadi supaya bisa mempunyai kemampuan seperti itu gitu. Jadi, iya, itu saya kira bagus sekali. Bagus sekali kalau bisa kita ini, Prof. Ya, gitu, Prof. Habis lebaran Prof di tanggal 25, 26, iya, anu itu. Jam juga 25, 26, iya. Pokoknya hari ini Prof, setiap hari Kamis, setiap hari Kamis dan Selasa Kamis, Prof. Iya, Selasa Kamis. Tanggal 2, iya, siap. Selasa Kamis 31 dan 2, iya. Anytime jika kalau anu, Prof. Karena tidak wisuda tanggal jarang kita wisuda hari Jumat, Bro. Jadi saya lanjut ke tadi itu betul-betul kadang-kadang kami geregetan sekali tuh kalau baca ada prestasi juara satu, juara ini gitu, apalagi di tingkat nasional, tapi hanya ucapan selamat. Hanya ucapan selamat. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dia beritanya atau prestasinya itu misalnya unik sekali, ya saya akan kasih tahu saya punya staf humas untuk pergi liput ini, wawancarai ini, supaya dia menjadi berita gitu. Karena nah ini yang kami berharap nanti kalau bisa ke depannya nanti mulai tahun ini teman-teman fakultas itu mereka memberitakan. Jadi kami nanti mengambil dari fakultas untuk kita bantu sebarkan begitu. Karena dia impactnya itu tinggi sekali. Kalau dia bisa jadi yang diberitakan kan bisa misalnya konten yang dia lombakan itu apa begitu. Kenapa dia juara? Apa menariknya ini kontennya dibandingkan dengan peserta lain misalnya. Atau bisa juga effortnya si mahasiswa ini, apa tantangan-tantangan yang dihadapi, persiapan-persiapan dan lain sebagainya. Atau misalnya apa ekspektasinya dia, karena saya juara ini jadi mau sekali Kak nanti ke depan saya menjadi ahli ini misalnya. Nah, itu konten-konten yang human interestnya tinggi, aspek berdampaknya tinggi. Ini yang kita mau ini. Nah, konten-konten seperti ini dari kementerian mereka menyiapkan kanal. Kalau kita bisa memproduksi kementerian bersedia untuk memuatnya di website kementerian. Nah, itu dampaknya jauh lebih besar lagi kalau dia termuat di situ. Itu barangkali dokternya. Ya. Makassar terkini, betul. Iya, betul. Iya. Benar, Bos. Iya. 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 Iya, ini juga yang saya mau sampaikan, Dok. Jadi begini, Dok. Eh tapi Prof, rencananya nanti kalau pelatihan itu sudah kita lakukan, kan teman-teman nanti kan sudah punya kemampuan untuk membuat konten. Nah, kita itu Prof, kita punya WAG dengan grup dengan teman-teman jurnalis. Di situ tuh isinya sekarang berapa? 190-an jurnalis. Itu berbagai media nasional, lokal, termasuk itu tadi dari di daerah juga segala macam gitu. Nah, di grup itu yang kita lakukan setiap hari itu adalah mengirimkan rilis berita. Jadi rilis dan foto. Begitu kita kirim rilis ke situ, tidak ada kewajiban bagi teman-teman itu untuk memuat. Karena memang kita tidak berbayar. Tetapi Prof selama ini
kalau kita kirim rilis itu minimal sekali itu ada 10 yang muat. Apalagi kalau kontennya menarik. Nah, teman-teman media di situ mereka yang memberikan inspirasi, Pak Humas, kurangi maki konten-konten seremonial. Karena kalau konten seremonial, media mereka tidak terlalu ini. Kita didorong untuk membuat istilahnya itu scientific journalism. Scientific journalism itu ada kegiatan, tapi yang kita beritakan bukan kegiatannya, tapi kontennya. Itu yang sekarang ini di tengah. Kalau teman-teman kita di fakultas nanti sudah punya ikut pelatihan itu, insya Allah nanti kita akan masukkan ke grup itu sama-sama. Jadi teman-teman bisa setiap saat ada kegiatannya langsung cemplungin di situ. Nah, nanti teman-teman apa namanya di media itu mereka nanti akan memutuskan untuk mengambil sendiri. Nah, dengan teman-teman media ini kan kita ada namanya media relation. Soal soal menjalin hubungan media dengan mereka itu nanti tugasnya universitas untuk media, karena kan kadang-kadang begini, kadang-kadang kan mereka misalnya kalau ada hari ulang tahun kemerdekaan RI, mereka mengajukan penawaran untuk iklan. Itu biar nanti kami yang urus, kita yang akan urus, karena kita akan memberikan hal seperti itu juga, kita akan lihat kapasitas dari medianya. Karena sekarang itu media, apalagi media-media online, itu ada tools untuk melihat mana yang reputasinya tinggi, mana yang impactnya besar, dan cocok untuk kita bekerja sama. Ada memang kadang-kadang media yang namanya tidak pernah kita dengar, tapi ternyata impactnya tinggi. Dia mempunyai dampak yang bagus. Seperti suara.com. Suara.com itu ternyata Pak Menteri itu baca. Itu karena pemerintahnya ini media nasional dan pemerintahnya itu temannya Pak Menteri. Setiap kali dia mau sesuatu, dia selalu kirim linknya ke Mendikti Saintek kalau itu berkaitan dengan isu pendidikan gitu. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan seperti ini biar nanti menjadi tanggung jawab dari teman-teman di universitas. Nah, kita di fakultas kita fokus kepada mengkreasi konten dan kita share atau kita bagikan ke grup-grup itu. Itu barangkali mungkin dari tambahannya. Jadi tadi dalam kaitannya tadi dengan SDGs nih, oh ya, tadi juga saya tambahkan juga tadi, Dok, karena kan kita kemarin sudah ada permintaan untuk admin website fakultas. Nah, nanti bersamaan nanti dengan kegiatan yang saya maksudkan tadi itu, kami juga akan nanti membuat pelatihan untuk admin website. Jadi admin website fakultas-fakultas akan kita undang supaya pada saat dia membuat konten, kontennya itu bisa ramah di mesin pencari, bisa lebih mudah ditemukan gitu. Kalau di kita di sini yang admin kan admin web kita kalau yang untuk pembuat konten misalnya untuk membuat rilis atau apa begitu siapa-siapa sih? Semuanya. Nah, setiap prodi. Itu keren sekali. Keren sekali, saya kira kalau dia bisa kita sinergikan, itu kita gerakan sama-sama gitu. Nanti kita bisa desain, rancang supaya ada materi untuk pembuatan video, materi untuk pembuatan foto begitu. Karena foto humas juga itu ada standar-standarnya. Gitu. Ada standar-standar dalam pembuatan foto humas. Saya kebetulan ada bawa staf Ical yang dia untuk videographer dan fotografi, nanti dia bisa bantu untuk itu, untuk materi-materi tentang itu. Gitu.
Bapak Ibu kalau ada yang ini teman-teman yang bagian humas terutama, atau mungkin ada yang mau sharing apa tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat membuat materi atau membuat konten begitu. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Saya dari bagian humas juga. Banyak sekali tadi sebenarnya insight dari yang Bapak paparkan, terutama tadi tentang platform master dan marketernya. Iya, kalau kami selama ini mungkin yang menjadi master adalah Instagram. Ya, Instagram, alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir followersnya bertambah hampir 10.000 karena dibandingkan sebelum-sebelumnya mungkin lebih masif upload post dan story-nya. Namun biasanya kalau kami lihat dari seperti tadi kita bilang di analisis engagement-nya biasanya yang berita-berita karena kami terlalu panjang mungkin Pak caption-nya jatuhnya karena prosesnya itu dari reporter tim humas yang sebagai reporter yang hadir langsung di kegiatan-kegiatan itu mengirimkan ke editor. Editor itu yang seperti mengkurasi juga dan membuat jadi format berita. Jadi formatnya selama ini seperti berita yang di koran seperti itu Pak. Jadi kayak tadi masih kita bilang berarti masih format yang lama karena dia masih 5W1H itu. Jadi karena kecenderungan seperti itu jadinya engagementnya kurang kalau captionnya terlalu panjang akhirnya kan apalagi di Instagram ada batasan jumlah katanya akhirnya biasanya berlanjut di komentar itu yang kurang tapi yang paling besar engagementnya mungkin yang seperti tadi prestasi ya seperti mahasiswa kami yang ikut Clash of Champions kemarin COC itu sampai 1 juta view dari postingan itu sendiri sih ucapan-ucapannya jadi itu sebenarnya yang selama ini kami lakukan. Tapi mungkin untuk mengatasi itu berikutnya lebih baik kalau berita yang panjang itu di website mungkin Pak yang menjadi seperti tadi kita sarankan yang menjadi utamanya di website mungkin nanti di Instagramnya kalau mau baca selengkapnya itu baru diarahkan ke website. Selama ini kami di website juga mirroring jadi di IG di website sama di grup juga ada seperti tadi wartawan yang beliau bisa tapi beliau akhirnya memilih-milih juga seperti tadi kita bilang kalau dia kontennya memang akhirnya dia yang pilih beritanya sih yang kontennya mungkin berkualitas baru disebarkan ke media massa seperti itu. Iya, mungkin yang menjadi ya seperti tadi butuh waktu dari kami karena melewati proses-proses itu Pak. Dari mulai reporter ke editor baru ke desain tim IT yang mendesain untuk template Instagramnya itu habis itu baru diupload baru bisa dirilis. Jadi memang itu biasanya yang butuh waktu. Apakah ada saran tak kira-kira untuk mempercepat proses tersebut? Dan yang kedua mungkin Pak kan kalau kita di Unhas sendiri pasti banyak sekali fakultas dan semua fakultas punya beritanya masing-masing. Begitu juga dengan kami di fakultas di sini ada banyak sekali program studi, lebih 30 program studi dan masing-masing ada banyak sekali kegiatannya. Jadi bagaimana cara tak untuk mendapatkan bagaimana kami misalnya dari fakultas untuk mendapatkan semua berita dari prodi itu yang pasti setiap hari ada kegiatannya supaya kami juga bisa beritakan karena memang biasanya tidak semua prodi melaporkan berita-beritanya itu sih ke fakultas dan semuanya punya sosmed masing-masing mungkin dan website masing-masing jadi belum terintegrasi begitu ke fakultas. Iya. Jadi kata kuncinya tadi itu adalah tidak semua PI melaporkan kegiatannya. Itu juga kami alami. Jadi yang kita lakukan memang kita yang harus proaktif, harus kita yang kepo. Jadi kami itu memang punya tim kepo yang tugasnya itu apa ini melihat apa namanya kalau kalau tim kepo itu dia sebenarnya nama ofisialnya itu adalah media monitoring, media and public opinion monitoring. Tugasnya itu baca-baca media online setiap hari, melihat apa namanya IG dari fakultas-fakultas, IG dari prodi-prodi itu setiap hari kita kita lihat begitu. Kalau ada yang kita anggap ini menarik, ini berkaitan dengan Unhas. Jadi menarik itu bisa positif, bisa negatif. Itu bagi kami. Kalau dia ada yang menarik, kalau itu positif, tapi ini kayaknya belum cukup optimal dia punya pemberitaan, kita akan hubungin, kita akan kontak, lalu kita nanti akan bantu untuk ini, untuk apa namanya sama-sama kita besarkan. Tapi kalau dia menarik karena negatif, nah kita akan melakukan mitigasinya.
melakukan mitigasi untuk kira-kira kita harus melakukan respon seperti apa begitu. Jadi dalam rangka itu misalnya kayak terakhir kemarin kan waktu pas isu apa namanya yang anak-anak yang pakai apa Wesgo yang ugal-ugalan itu kan itu akhirnya kemudian itu kita ide pertama kali muncul di situ kita jadi itu dari hasil monitoring kita lakukan kemudian kita mitigasi. Eh, Kemudian apa namanya yang parkirnya rumah sakit itu juga dari hasil lihat di media massa kita respon begitu. Jadi hal-hal seperti itu cara untuk bisa supaya itu tercover tentu ke apa kita bisa berusaha membangun sistem supaya masing-masing fakultas itu melaporkan tapi salah satu tantangannya kan adalah karena kadang-kadang di fakultas juga orangnya berganti karena orangnya berganti jadi kemudian pada saat dia berganti dia tidak dia belum engage dengan sistem yang selama ini berjalan jadinya kemudian menjadi terhambat maka mentaktisnya memang mau tidak mau harus dari kita di fakultas yang harus aktif kita yang harus memang ini ya kita harus kepo lah begitu kita harus ada mindset di kalangan semua teman-teman kehumasan di Fakultas Kedokteran bahwa segala hal yang berkaitan dengan Fakultas Kedokteran adalah urusanku, begitu. Nah, cuma saya tidak tahu yang mana nanti yang saya beritakan, mana yang saya tidak perlu beritakan. Tapi semua hal adalah urusanku. Karena di UNAS itu teman-teman humas itu kita kasihkan semangat kayak begitu. Jangan pernah misalnya bilang ada kayak begini, tapi kami tidak dikasih tahu Pak, gitu. Enggak. Pokoknya kalau berkaitan dengan UNAS itu urusan tak gitu. Kalau kau tidak dikasih tahu dan kau tahu, segera maki bertindak, segera maki ambil untuk dipublikasikan kalau harus dipublikasikan, untuk diusulkan responnya seperti apa kalau hal yang harus direspon begitu. Mungkin barangkali ada yang mau share lagi, ya tadi berkaitan dengan cara untuk mempercepat itu proses validasinya, proses untuk memverifikasi. Ya ini memang perlu kalau saya sih sebaiknya ini bikin saja standar waktu. Misalnya untuk membuat draft itu paling lambat 1 jam setelah kegiatan selesai, draftnya sudah harus siap. Kemudian kan pasti cara untuk mensirkulasikan draft itu kemudian menjadi bahan setengah jadi lalu menjadi barang jadi itu kan biasanya pasti melalui grup-grup WA atau melalui kita kirim ini kita tidak lagi pakai tidak lagi pakai manual. Saya kira bisa kita lakukan seperti itu. Kita coba pakai standar-standar seperti begitu gitu. Ya. Itu mungkin barangkali. Kita dari prodi atau fakultas. Fakultas. Ya. Sekali. Ya. Ya. Karena begini, pemberitaan ini sekarang itu Dok, tapi hampir semua kayaknya kita punya instrumen-instrumen pengukuran selalu ada unsur pemberitaannya atau dia selalu meminta aspek bahwa ini ada ada manajemen medianya di SDGs, di zona integritas. Itu zona integritas sekarang itu salah satu faktor kenapa kemarin FK itu tidak berhasil lolos, sama juga fakultas yang lain, walaupun kita sudah sampai di tim penilaian nasional, itu pada saat tim penilaian nasional mereka buka laptop, lalu dia Google zona integritas Fakultas Kedokteran, Unhas, sedikit sekali yang dia dapat. Dibandingkan dengan yang selama ini mendapatkan WBK. Itu karena rupanya kita kurang kita kurang show off, kurang pamer kurang kurang pamer mengenai apa yang kita lakukan begitu, kurang borok. Iya Prof, Ibu, kita punya Dok, semua yang kita lakukan itu kita beritakan, kita buat ininya, kita buat kegiatan sosialisasi, bahkan begini, bahkan kegiatan rapat. Kalau rapat itu misalnya rapat tentang zona integritas itu kita beritakan. Nah kan nanti kan kita akan pelajari sama-sama. Kalau kegiatan rapat itu kan ada rapat yang topik pembahasannya tidak boleh diketahui publik.
Tapi publik harus tahu bahwa ada rapat tentang ini, gitu. Misalnya ada dosen kita yang melakukan pelanggaran disiplin, sehingga dia harus dijatuhi sanksi. Sanksinya itu kemudian pembahasan mengenai pemberian sanksinya dibuatlah rapat undangan. Perihalnya itu adalah rapat pembahasan pemberian sanksi terhadap ASN atas nama ini karena pelanggaran disiplin. Apa pembicaraan di rapat itu, berapa apa sanksinya dan sebagainya, boleh tidak dipublikasikan. Tapi bisa kita mempublikasikan ada kegiatan rapat untuk pemberian sanksi ASN. Itu bisa kita lakukan. Nah, hal-hal seperti ini yang kita itu kurang karena kurang. Jadi ini bukan masalah di FK, ini masalah kita di UNAS secara umum. Jadi ini terus terang tanggung jawab kami juga. Makanya saya betul-betul senang sekali dapat kesempatan untuk kita bisa sharing pada kesempatan ini. Gitu. Mungkin ada yang mau sharing lagi mengenai pengalamannya atau tantangan yang dihadapi. Kalau kita di Indonesia itu, alhamdulillah karena apa namanya ini apa istilahnya itu informed consent itu tidak terlalu ketat mengenai ini, mengenai apa data pribadi, mengenai privasi. Kalau di luar negeri itu ketat sekali. Jadi kalau ada rapat seperti begini, ada rapat ini kan ada banyak orang. Terus ada fotografer, dia foto, ceklek. Terus foto itu rencananya mau dipublikasikan. Apakah di internet, apakah di sosial media, atau di media massa. Itu yang pengambil foto, dia akan mengumumkan, Bapak Ibu, foto ini akan kami publikasikan. Apakah ada yang keberatan untuk dipublikasikan itu? Kalau kita kan tidak ada seperti itu. Ini kita belum menjadi tradisi begitu. Walaupun patut juga kita mulai jaga-jaga. Terutama nanti kalau ada orang asing. Kalau ada orang asing, ini juga bagian dari trik-trik kita. Kalau teman-teman mengambil gambar dan ada orang asing yang akan kita masuk di dalam frame gambar kita, itu sebelum, kalau memang ada rencana mau dipublikasikan, sebaiknya komunikasikan dulu. Sampaikan bahwa we are going to post these photos in our social media. Gitu. Is it okay? Kalau dia bilang okay, baru kita publikasikan. Karena jangan sampai nanti sudah dipublikasikan baru di take down. Kenapa? Begini, kalau satu postingan kita itu di take down, itu dampaknya bagi reputasinya akun kita itu besar sekali. Makanya di media massa itu, media-media online, kalau mereka sudah kadung mempublikasi satu berita, itu sulit sekali kita minta take down. Sulit sekali, kecuali memang alasan yang sangat-sangat luar biasa baru mereka mau take down. Nah, biasanya yang mereka lakukan itu adalah mengedit atau merevisi gitu. Itu yang mereka bisa terima. Karena kalau sudah di take down itu dia punya dampak luar biasa. Karena kalau dia di take down kan begini. Kalau media besar, begitu satu konten dia masuk dimuat, itu cepat sekali terindeks Google. Tadi saya ceritakan bisa sampai 1 menit, 2 menit. Orang meng-Google. Nah, pada saat beritanya di take down, itu kan di indeks Google masih ada. Begitu diklik, beritanya sudah hilang. Nah, reputasi si media ini di mata pengindeks Google-nya yang drop. Dia dianggap kira-kira dia dianggap menyampaikan hal yang tidak ada gitu. Hal yang ya bisa dianggap menyampaikan fake gitu. Nah, ini reputasinya bisa tinggi sekali. Makanya selalu hati-hati teman-teman media itu untuk men-take down sesuatu. Dan kenapa ini saya sampaikan, karena itulah sebabnya kita memang perlu, walaupun kita dituntut untuk cepat, tapi juga perlu memang hati-hati untuk salah, untuk membuat kesalahan gitu. Nah, biasanya kalau kesalahan-kesalahan kecil itu mudah dikoreksi, tapi kesalahan-kesalahan yang besar itu saya kira perlu dicegah semaksimal mungkin gitu. Oh ya, kemudian juga mengenai penulisan nama itu, biasanya kan kita selama ini kalau membuat postingan atau materi itu gelar kan ditulis lengkap. Dan kalau gelas ditulis lengkap, boy, kita biasanya banyak sekali. Ini namanya Bu Dekan sekarang kalau tulis lengkap harus 2 baris, karena banyak sekali gelarnya. Tapi biasanya teman-teman media
itu mereka pada saat dia memuat, dia tidak mencantumkan gelar. Karena di media itu, ini terutama media-media publik, di media itu ada prinsip equality before the people gitu. Semua orang itu dia narasumber, tidak dilihat dia stratanya tinggi atau apa atau rendah, pejabat atau bukan begitu. Makanya biasanya yang tetap dimuat itu adalah sapaan-sapaan penghormatan yang sifatnya apa namanya rare. Rare itu maksudnya tidak semua orang bisa. Misalnya profesor, itu hanya profnya saja. Jenderal, itu hanya jenderalnya saja begitu. Kalau nggak salah dokter juga, dokter itu hanya dokternya saja. Tidak perlu sampai apa namanya SP, SP-nya, kemudian sub SP-nya gitu kan. Itu biasanya ini teman-teman media tidak menggunakannya gitu. Ya. Mungkin kalau ada lagi yang mau share, Bapak Ibu. Oh ya, eh yang admin sosial media, kita sosial media di sosial media juga. eh kita punya sosial IG, TikTok atau fokusnya sekarang IG, ya Biasa aja. IG. Eh sosial media Sama kita Facebook, kita punya konten pilar, konten pilar, konten planning. enggak. Nah, ini juga nanti kita akan Iya. akan upgrade Ki. Karena eh, sosial media official itu kita bukan tiba masa tiba akal. Tapi dia ada ini, coba kita perhatikan media apa namanya media sosial dari akun-akun seperti kayak kementerian atau akun-akun lembaga yang mapan itu, atau perhatikan Maki ini posting apa namanya akun ini akun sosmednya Unhas sekarang. Jadi di balik riuhnya itu dia punya berita-berita, perhatikan Ki, setiap hari Senin ada satu postingan yang tentang ini. Hari Selasa itu tentang ini. Itu namanya konten pilar. Kemudian ada konten planning. Jadi konten planning itu kita itu apa namanya tiada hari tanpa post. Karena begini, karena kita mempunyai planning 1 bulan ke depan. Ini hari ini postingan tentang apa? Selasa postingan tentang apa? Rabu tentang apa begitu? Karena ini tadi semangatnya itu kan adalah berdampak. Nah, misalnya ini apa kira-kira di ini di Fakultas Kedokteran tuh kira-kira apa ini yang hal yang unik misalnya yang bisa kita ini ada nggak kita di sini penjual kayak mace-mace yang dia sudah lama sekali di sini ada. Nah, itu bisa masuk dalam konten planning kita dia kita planning pada hari ini nanti kita akan membuat postingan tentang dia gitu. Jadi setiap hari itu kita jadi itu tadi yang saya bilang bahwa humas itu dia tuh merasa bahwa segala hal yang berkaitan dengan unit kerja ini dan fakultas ini itu adalah dirinya begitu. Nah, sehingga kadang-kadang sayangnya kemarin kayak Kak Idris almarhum yang sudah meninggal, itu sebenarnya bisa menjadi konten yang human interestnya tinggi. Bahwa dia diterima walaupun dia pakai kursi roda tapi dia diterima di komunitas fakultas kedokteran kayak gitu kan? Gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita ceritakan. Bahkan misalnya kalau misalnya ada di sini pohon yang usianya sudah 30 tahun, foto itu baru jadikan konten di ini, masukkan dalam konten planning. Kapan diposting? Pada mungkin hari Sabtu atau pada hari Minggu misalnya. Pada saat orang apa namanya dia banyak membaca hal-hal yang ringan-ringan gitu. Itu apa konten planning, the konten pilarnya itu nanti kita lihat kita bahas apa itu dan apa itu konten planning. Jadi membuat postingan itu bukan tiba masa tiba akal, tetapi dia by design. Nah, tentu saja mungkin ada hal yang perlu kita posting, tapi tidak dalam planning kita. Tidak masalah. Tinggal kita sesuaikan. Jadi kita siapkan di dalam apa namanya desain dari sosial media kita gitu. Ya. Mungkin kalau ada lagi yang mau di ini.
Oke. Baik, Bapak Ibu, saya kira mungkin barangkali karena ini sudah 10:30 nih, kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi atau di ini, jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mau dikomunikasikan, bisa langsung teman-teman humas, kita langsung boleh langsung hubungi Kak atau hubungi ini teman-teman humas di universitas. Kita kita senang sekali kalau bisa ini Ki, kalau bisa saling saling membackup gitu. Karena di universitas itu Dok, kami eh, humasnya itu sangat-sangat terbatas sekali kok dong. Hanya berapa? Hanya 8 orang. 8 orang untuk kita menghandle ini fakultas, kemudian universitas kan sebesar sebesar ini, jadi memang butuh sekali memang ada backup dari teman-teman di fakultas untuk ini, untuk sama-sama kita Saya kira mungkin barangkali begitu barangkali Dok Di, untuk paling tidak mungkin insight yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk mengembangkan kehumasan kita, kehumasan di universitas begitu. Dan ya siapa tahu nanti ke depan nanti ada teman-teman dari Fakultas Kedokteran yang bisa membantu kehumasannya universitas seperti itu. Itu kami sangat-sangat berharap sekali untuk ke depan seperti itu. Saya kira demikian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih Pak Ishak, teman-teman mudah-mudahan menjadi lebih terinspirasi. Per hari ini mudah-mudahan kekepoannya menjadi bertambah meningkat sambil kita menunggu workshop FGD yang kita akan laksanakan nanti setelah Lebaran. Beberapa kegiatan yang kemarin juga kita butuh mulai mungkin di upload yang belum terupload, terutama yang berhubungan dengan zona integritas, Pak Ardi dan tim untuk bisa diupload beberapa aktivitas kita. Dan mohon dipastikan bahwa setiap kegiatan yang kita buat, kalau kita tidak tahu ini SDGs berapa, bertanya ke Google sementara. Bagi masing-masing prodi, kalau tim kan kita punya tim validator, atau kita bisa bertanya kepada tim humas yang kita kenal di tingkat fakultas. Yang jelas mulai sekarang semua berita sebisa mungkin ada SDGs-nya dan ada hashtag-nya. Begitu Pak Di, tadi kesimpulannya. Iya. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Kasihan Pak Ishak, mungkin kita izin foto dulu dan kegiatan hari ini juga bisa kita publikasikan. Saya percayakan kepada Pak Ardi, contoh satu kegiatan punya dampak, punya SDGs. Sambil foto. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.